Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas saham LPPF ya, yang dimana tahun 2003 lalu membagikan dividen jumbo ya, maksudnya yang laba profit tahun 2022 kan dibagiin tahun 2023. Nah itu waktu itu dividennya jumbo ya. Nah bagaimana di tahun depan ya, yang laba tahun 2023 kan akan dibagikan di tahun 2024. Nah seperti apa prospek dividen dan juga bisnis dari Matahari, mari kita telaah lebih lanjut ya. Di bulan Agustus lalu saya sempat buat ya video tentang LPPF ini nih, dimana waktu itu saya buat potensi dividen jumbo nih, beli mumpung diskon ya, karena harga waktu itu turun tuh ya. Tapi sampai sekarang masih turun terus tuh ya, walaupun di 3 hari terakhir ada tanda-tanda kebangkitan nih. Oke, kita kenalan dulu gitu ya dengan Matahari ini, LPPF ya. LPPF kan ini Matahari Department Store. Ada satu lagi yang MPPA nih, namanya Matahari juga ya, Matahari Putra Prima. Nah ini dua perusahaan yang berbeda ya. Ya jelas lah, kode ticker juga berbeda ya. Dimana MPPA ini dulu sebenarnya Matahari Department Store ini ada di dalam MPPA ya. Tapi setelah itu dipisah gitu ya, makanya sekarang jadi ada LPPF dan juga MPPA. Nah sekarang MPPA itu isinya Hypermart gitu ya, terus ada Foodmart kalau nggak salah, terus ada Max Coffee kalau nggak salah, seperti itu ya. Jadi jangan rancu ya, yang Matahari Department Store itu yang sebelah kiri nih ya, yang kode tikernya LPPF, bukan yang MPPA ya, walaupun namanya sama-sama depannya Matahari nih. Oke, jadi sejarahnya Matahari Department Store itu ya dirintis di tahun 58 gitu ya. Lalu buka departemen store tahun 72, lalu buka gerai pertama di luar Jakarta ya, yaitu di Bogor tahun 80 ya. Lalu didirikanlah Matahari Putra Prima ini ya, yang tadi ya, yang kode tikernya MPPA. Jadi awalnya dulu Matahari Department Store itu di MPPA ya. Oke, lalu mulai listing di tahun 92 ya, IPO di tahun 92, lalu mengeluarkan kartu ya, Matahari Club Card tahun 2020 ya. 2008 ya, meluncurkan konsep New Generation gitu ya. Nah tahun 2009 nih MPP berafiliasi dengan Pasifik Utama ya, untuk mengakuisisi divisi Matahari Department Store gitu ya. Nah mulai pisah tuh ya, jadi LPPF ya si Matahari Department Store ya, tahun 2009. Lalu tahun 2010 Matahari diakuisisi oleh Mido Indonesia ya, MI ya, anak perusahaan dari ACC ini, Asia Color Company ya. Lalu tahun 2011 ya, mulai mengakuisisi Matahari ini 2011 ya. Pokoknya tahun 2010 dan 2011 tuh mulai pergantian kepemilikan ya. Terus tahun 2016 kepemilikan publik ya, yang tadinya cuma 1,85% jadi 82,5% ya. Jadi mungkin dijualin tuh ya sahamnya ke publik ya. Nah tahun 2020 nih mulai ganti kepemilikan lagi nih ya, Aurik Capital nih menjadi pemegang sahamnya ya. Nah ini ya tahun 2021 nih ya, Aurik tuntaskan tender 1,6 triliun ya, Matahari siap berganti pengendali saham. Jadi di tahun 2021 tuh berganti kepemilikan sahamnya mayoritas ke Aurik Digital ini ya, ke Aurik. Oke, tahun 2022 ya, membuka 10 gerai baru di kota Yogyakarta, Jakarta, Banten dan sebagainya. Ya, dan sampai saat ini di ini bulan Juli ya, dulu kan saya buat videonya di bulan Agustus ya. Di bulan Juli kepemilikannya Aurik itu paling besar di 29,2% ya. Disusul oleh ini nih, Bos Ltd Aurik Digital. Oh jadi ada dua nih ya, sama-sama Aurik sebenarnya, itu 13,2%. Nah sampai saat ini itu komposisi kepemilikan sahamnya tidak berubah ya, yang mayoritas tetap Aurik Digital dan juga Bos Ltd Aurik Digital nih. Lalu ada Multipolar di sini ya, MLPL juga memiliki di sini 6,8% dan tidak berubah ya sampai saat ini. Nah siapa itu Aurik Capital ya, bisa lebih baca di sini ya. Aurik Capital adalah perusahaan berbasis di Singapura ya, yang dipimpin oleh Andi Adiwana. Andi Adiwana ini adalah menantu direktur eksekutif Lipo Group ya, Stephen Riyadi. Jadi Andi Adiwana ini adalah menantunya Stephen Riyadi, alias Aurik Capital itu jadi kesimpulannya dimiliki oleh keluarga Riyadi lah gitu ya. Keluarga Lipo juga, jadi balik lagi dimiliki oleh keluarga Lipo ya si Matahari ini.
Oke, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jika teman-teman menyukai video-video yang ada di Investor Jelata, silahkan di like, komen, dan share. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Flashback tahun 2022 lalu, pendapatan dari LPPF ini naik 15,5% dan profitnya naik cukup banyak ya, 51,5% ya. Di tahun ini profitnya turun ya, baik kuartal 1, 2, dan 3 ya. Bahkan di kuartal 3 ini turun 135% dibandingkan kuartal 3 tahun lalu ya. Bahkan dia merugi nih 53 miliar ya di kuartal 3 ya. Nah, kalau digabungkan ya dari Januari sampai dengan September, berarti pendapatan bersihnya ya, penjualan dari LPPF ini naik tipis 0,31%, beban pokok pendapatannya tapi naik 3%, sehingga laba kotornya turun tipis 0,95% dan laba bersihnya turun 40% ya. Ini karena ada beban usahanya naik cukup banyak nih ya. Yang tadinya 2,1 triliun jadi 2,3 triliun ya. Singkatnya adalah laba bersihnya turun 40% ya dibandingkan tahun lalu. Nah, ini dari public exposure-nya si LPPF ya, di mana di sini ya penjualannya tumbuh 1,%, namun pertumbuhan SSSG-nya ini adalah same store sales growth ya. Jadi pertumbuhan penjualan di satu toko itu rata-ratanya turun 2,3% gitu ya. Nah, di sini juga dibilang ya EBITDA di tahun ini ya, EBITDA itu earning before interest tax di amortization ya, pokoknya pendapatan sebelum dipotong pajak itu tahun ini kira-kira 1,4 triliun ya, dimana tahun lalu tuh sekitar 1,6 triliun ya. Jadi diprediksi ada penurunan EBITDA itu yang sekitar penurunannya 12%-an ya. Oke, lalu si Matahari juga mulai merambah ke ini ya, menambah brand-brandnya ya. Jadi ada NID ya, NID ini dibilang kan harga terbaik bagi segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga ya, alias mungkin ini brand yang harganya lebih murah lah gitu ya. Jadi dia ingin menyasar konsumen yang mungkin menengah juga ya, kelas menengah. Oke, lalu juga ada brand baru ya, Suko ya, 20 gerai yang ada akan dilengkapi dengan ekspansif jadi 14 gerai. Jadi dia mulai bikin brand baru Suko, dan juga merek ya sepatu nih mungkin ya, rangkaian gaya jalan kaki dan olahraga ya. Oke, lalu dia juga akan mengoptimasi jaringan gerai ya, di mana beberapa toko ya yang EBITDA-nya turun lebih dari 5%, dan juga yang SSSG-nya itu turun 10% lebih ya. Itu ada 23 toko ya yang EBITDA-nya turun 5%, ada 21 toko. Nah, itu dipantau ya sama manajemen mereka ya. Jadi mungkin salah satunya adalah bekerja sama dengan pemilik properti untuk memperoleh persyaratan sewa yang lebih baik. Nah, mungkin dia nawar-nawar harga sewanya supaya turun gitu ya harganya ya, sehingga nanti SSG-nya diharapkan bisa meningkat gitu. Ya, lalu dia juga di ini ya, tahun 2024 ya, 6 gerai baru untuk tahun 2024 ya, dengan ukuran rata-rata 5.500 meter persegi ya. Dan di tahun ini ada gerai baru ya di Kediri Mall ya, cukup luas nih ya, 3.980 meter persegi. Lalu mereka juga melakukan renovasi lah ya. Di tahun 2003 itu ada 15 toko yang diinovasi ya. Salah satu gambarnya di sini, taruh di sini ya. Oke, lalu mereka juga membuat konsep baru nih ya, toko ya, MUNKU ya. Nggak tahu bacanya gimana nih, Mu dan Ku ya, mungkin gitu ya, kamu dan aku gimana singkatannya. Jadi gerai multi merek terkurasi ya, menyasar generasi milenial ya. Jadi mengincar usia-usia 28 sampai dengan 45 tahun dengan segmen menengah ke atas nih ya. Jadi dia tadi ada brand apa tuh, NID ya, yang kelas-kelas lebih murah gitu ya, menengah mungkin ya. Kalau yang ini untuk yang menengah atas nih ya, Mu dan Ku ya. Ini akan dibuka tahun 2024 kalau nggak salah, Mu dan Ku ya. Atau mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat ini tokonya. Kalau nggak salah dia akan mulai tahun depan nih, si Mu dan Ku ya. Lalu ini ya, loyalitas ya, dimana anggota aktif ya yang memiliki kartu itu naik ya. Lalu kontribusi penjualan dari pemilik Matahari Club Card itu ya sekitar 77,8%. Jadi cukup loyal lah gini ya pelanggannya Matahari ya, kalau bisa kita bilang ya.
Oke, lalu ini rasio dari LPPF ya, di mana kita bandingkan dengan Ramayana ya, lalu ada Era, MAPI, dan juga S Hardware ACS ya, di mana ini adalah sektor consumer cyclical ya, subsektornya retail ya, retail. Oke, di mana earning per share dari LPPF itu yang paling besar ya, 365,52, dan PER-nya paling kecil ternyata nih si LPPF ya, dibandingkan RALS, Era, MAPI, dan juga ACS ya. Tapi PBV-nya yang paling besar ya, dan ROE-nya cukup besar nih ya, karena ekuitasnya kecil kayaknya nih. Jadi ROE-nya hampir 521% nih si LPPF ya. Yang lain tuh sekitar 10 ya, 10-an belasan ya. Paling besar keduanya tuh MAPI ya, 16,13%. Tapi DER-nya juga utangnya besar nih ya, si LPPF ya. Yang paling kecil adalah S ya, S Hardware. Dan ini rata-rata subsektor retailnya ya, di mana PBV-nya 42,86 ya. Oh, PBV-nya emang gede nih subsektor ini ya. Jadi PBV-nya PPF walaupun terlihat besar, ternyata dia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV subsektor retail ya. Lalu PR-nya 12,51 ya, berarti si PPF jauh di bawah rata-ratanya, dengan DER 50 ya. Ya, ini juga di bawah ya. Ya jangan yang bikin tinggi rata-ratanya si PPF juga nih. Oke, tapi ya DER-nya 50 ya, berarti ada yang lebih besar dari 34 nih DER-nya di subsektor retail ya. Oke, sekarang kita masuk ke rata-rata histori dari PPF sendiri 5 tahun terakhir, itu PR-nya di 32,62 ya. Jadi saat ini dia ini ya, jauh banget ya di bawah rata-rata PR-nya ya. Yang rata-rata 32 nih, tadi kan dia di 5,5 ya. Kalau di sini 4,7 ya rata-ratanya. Lalu untuk PBV-nya ya, rata-rata 5 tahun terakhir itu di 50 ya, berarti dia saat ini jauh di atas rata-ratanya ya. Tapi untuk PER tadi di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Nah, ini adalah chart dari LPPF, di mana di sini ada banyak gap ya. Karena dia bagi dividen ya di bulan Mei kalau nggak salah ya. Cukup besar ya, makanya ada gap, ada 3 gap di sini ya. Yang paling tingginya gap di 4.990 ya. Lalu dulu sempat ada support di 2.510 yang akhirnya ditembus ya di bulan-bulan September nih ya. Jebol ya, lalu dia turun sampai 1.530 ya. Jadi yang paling rendahnya dia di sini ya. Supportnya adalah 1.530, dan bisa dilihat di sini 3 hari terakhir tuh ada kenaikan harga ya dengan volume yang cukup besar nih ya. Oke, kemarin juga volume besar sekali ya. Dan di sini ada gap lagi ternyata ya, di gap di 2160 dan juga gap 2390. Nah, saat ini dia udah menembus EMA 50-nya ya. Jadi bisa dibilang secara short term dia uptrend ya, tapi perlu diperhatikan sekali lagi ini supportnya di 1530 ya. Dan jika dia bisa bertahan di atas EMA 50, kemungkinan dia nanti bisa tembus menutup gap ini ya, gap 2160 dan juga gap 2390. Oke, ini dividen historinya ya, dimana di bulan Agustus lalu saya pernah membuat juga prediksi dividen ya, dimana waktu itu dia baru mengeluarkan laporan keuangan kuartal 2-nya saja ya. Dimana waktu itu saya memprediksi laporan keuangannya ya, karena di kuartal 2 ini kan turun 19% ya. Di tahun 2022 dia 321, lalu turun 19% menjadi 257. Jadi waktu itu saya asumsikan mungkin di kuartal 3-nya ya 60, tahun lalu 60, berarti kalau turun 19% juga sekitar 48,6 gitu ya. Dan ternyata tidak ya. Tidak terjadi ya, malah lebih buruk ya. Nah, jadi earning per share-nya di kuartal 3 tuh turun minus ya malah. Nah, waktu itu saya memprediksi ya potensi dividen yieldnya sekitar 18% ya, kalau dia bagikan dividen payout ratio 90%. Kalau 70% berarti dividen yieldnya sekitar 12,6% ya. Nah, itu waktu bulan Agustus ya. Tapi ntar kita lihat ya apakah masih seperti itu atau berubah ya. Nah, di public exposure itu juga dikatakan di sini ya, kebijakan dividen tetap sama dengan rasio pembayaran dividen. Jadi mereka punya kebijakan ya, pembayaran dividennya itu minimal 50% ya, minimal ya. Jadi bisa lebih ya. Karena kalau kita lihat historinya, 2 tahun terakhir dia membagikan dividen di atas 90% ya, 90 dan 99. Tahun-tahun sebelumnya juga di atas 50% selalu ya. Jadi dia minimalnya aja 50%. Nah, ini yang saya bilang ya, ternyata di kuartal 3 itu earning per share minus 23 gitu ya.
Nah, kuartal 4 biasanya kan paling tinggi nih ya. Bisa lihat tahun sini ya, di 2022 kuartal 4-nya cukup besar 142, tahun 2021 juga 183 nih. Jadi mari saya asumsikan ya, kuartal 4-nya itu turun 19% daripada kuartal 4 tahun lalu ya. Jadi 142 kalau turun 19% kira-kira ya Rp115 ya. Karena kan biasanya di Desember itu penjualan naik ya karena ada liburan Natal dan juga tahun baru gitu. Jadi bisa optimis lah, tidak minus lagi gitu ya earning per share kuartal 4. Jadi kita asumsikan ya total earning per share itu Rp393 ya. Nah, kalau dividen payout ratio-nya 90% ya, sama seperti tahun lalu, berarti dividennya itu 357 ya. Dengan harga penutupan kemarin di hari Kamis itu 2010 ya, berarti potensi dividen yield-nya adalah 17,59% ya. Nah, kalau dividen payout ratio-nya kita pesimis lah 50% gitu di angka minimal ya, maka dividennya Rp196,51 sehingga potensi dividen yield-nya dengan harga sekarang yang di 2010 itu masih cukup besar ya, 9,7 ya. Oke. Dan itu biasanya bagi dividennya di bulan 4 ya. Ya, di bulan 4 atau di bulan 5 ya, sekitar bulan April atau bulan Mei lah pembagian dividen dari RPPF ini ya. Sempat ada dividen interim ya di November ya tahun 2021. Berarti tahun ini tidak ada dividen interim lah sepertinya ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah cukup menarik ya potensi dividen dari EPPF, atau teman-teman punya pendapat lain? Silakan tuliskan di kolom komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.